Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua di rumah? Hari ini kita akan belajar tentang operasi pada fungsi. Yuk langsung kita simak penjelasan. Waktu kalian SMP, kalian tentu telah mempelajari tentang relasi dan fungsi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang operasi pada fungsi. Operasi pada fungsi seperti layaknya dua bilangan itu kan dapat dijumlahkan. Nah, dua fungsi itu juga dapat dijumlahkan menjadi fungsi yang baru. Nah, fungsi itu aturan dalam operasinya gimana ya? Oke, kayak gini. Misalkan f dan g merupakan suatu fungsi yang pada domain df dan domain dg, maka berlaku yang pertama, f plus minus g, x sama dengan fx plus minus gx. Yang kedua, jika k merupakan konstanta, kf x sama dengan kfx. Yang ketiga, f dikali g, x sama dengan fx dikali gx. Yang keempat, f pangkat n, x sama dengan fx pangkat n, dengan n merupakan bilangan bulat. Yang kelima, jika ada f per g, x sama dengan fx dibagi gx, dengan syarat gx tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Nomor 1, di situ diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah x dan gx sama dengan 2 per x plus 3. Tentukanlah yang pertama, itu ada f plus g x min 3. Oke, coba kita selesaikan dulu ya yang A. Oke, yang A ya di sini ya. Kalau tadi ingat sifat nomor 1, kalau dia ada gini ya, nomor 1 tadi untuk mengingatkan, kalau dia ada f plus minus g kemudian x gitu kan, itu sama dengan fx plus minus gx. Plus minus itu artinya apa sih? Berarti dia bisa berlaku tambah, bisa juga berlaku kurang gitu, salah satu. Tergantung soal itu mana yang diketahui, mau dia plus atau minus kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini f plus gx sama dengan fx plus gx. Kalau di sininya minus berarti f min gx sama dengan fx min gx kayak gitu. Oke, kalau yang A di sini ya, yang A kita di sini punya f plus g. Di sini kita punya f plus g Nah, kalau tadi kan di fungsi itu di rumusnya kan dia x ya di sininya. Nah, kalau di soal x-nya itu x min 3. Jadi x ini bisa berubah-ubah, bisa x min 3, bisa min 3 aja, bisa x plus 5 dan sebagainya. X ini sebagai variabel maksudnya ya. Nah, di soal kita punyanya x min 3. Ya udah, jadi kita masukkan x min 3. Oke, kayak gitu ya. Jadi sama dengan, kalau tadi kan f plus minus gx sama dengan fx, dapat dari sini. Berarti kalau di soal yang kita punya ini f gini, kita masukkan nilai yang sebelah sini. Jadi x min 3, kemudian yang ini operasinya kan ditambah, jadi sebelah sini ditambah. Kalau di sini dikurang, berarti sebelah sini dikurang juga ya. Ditambah g. Nah, ini kita masukkan juga x min 3 sama dengan, nah ini maksudnya apa sih kalau udah sampai sini? Nah, kalau sampai sini kan dia ada f kemudian x min 3 ya kan, berarti pada fungsi f, mana sih fungsi f? Fungsi f yang ini ya, fungsi fx yang ini tadi. Fungsi fx yang di sini kan x kuadrat plus x gitu kan. Iya gitu kan. Nah, maksudnya kalau kan di sini yang kita punya fx ya kan, sedangkan di soal itu mintanya bukan fx tapi fx min 3. Jadi gimana tuh? Jadi maksudnya fungsi fx yang kita punya ini setiap x-nya itu kita ganti jadi x min 3 ya. Jadi x-nya kita ganti dengan min 3 karena permintaan pada soal seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini x min 4 berarti setiap x pada fx itu kita ganti dengan x min 4 gitu. Paham ya? Oke, yuk kita lanjutkan. Fungsi fx di situ apa sih? Fungsi fx di situ x kuadrat ya kan? Kan tadi x-nya mau kita ganti dengan x min 3. Ya udah, berarti x min 3 kuadrat gitu kan? Ditambah, ini kan ditambah x kuadrat plus x, berarti x-nya juga kita rubah jadi x min 3. Jadi yang awalnya x kuadrat berubah jadi x min 3 kuadrat, kemudian ditambah dengan x. Awalnya kan dia x kan, nah x-nya itu kita ganti dengan x min 3, sehingga fungsi fx tadi sudah berubah menjadi x min 3 kuadrat ditambah x min
3. Oke, paham ya? Oke, lanjut ke sebelah sini nih. Ini kan operasinya tambah, berarti di sini juga tambah. Tambah kayak gitu. G X min 3. Sama kayak tadi ya, berarti fungsi G pada soal ini, fungsi G pada soal ini ya. Ini fungsi G pada soal. Nih, fungsi G pada soal yaitu 2 per X plus 3. Berarti setiap elemen X pada G itu kita ganti dengan, ya kita ganti dengan X min 3. Yuk kita itu. Duanya berubah apa enggak? Enggak dong, karena 2 ini kan dia enggak ada elemen X-nya, berarti 2 nya tetap bisa tulis 2. 2 per, harusnya kan kita tulis X. X-nya tadi berubah jadi X min 3. Jadi kita tulis X min 3, kemudian ditambah yang ini dapat dari sini, ditambah 3. 3-nya kita ganti dengan X min 3 enggak, karena dia enggak ada elemen X-nya. Jadi kita tetap kita tulis 3 kayak gitu. Bisa ya? Yuk kita lanjutkan lagi di sebelah sini ya. Kita lanjutkannya. Oke, kita lanjutkan. Kalau udah seperti ini nih yang di bawah ini, kita tinggal operasikan operasi aljabar kayak kalian waktu SMP dulu kelas 8 atau kelas 9 ya, kalian belajar aljabar atau malah kelas 7 tuh. Nah, sekarang kita lihat di sini nih, X min 3 pangkat 2. X min 3 pangkat 2 berarti X kuadrat hasilnya adalah X kuadrat. Kalau kalian lupa, kalian bisa buka lagi video di samping ya, di atas ya. X kuadrat kemudian min 6X ditambah 9 kayak gitu ya. Nah, ini itu hasil dari X min 3 kuadrat ditambah, karena ini ya, tambahnya dapat dari situ tadi, ditambah X min 3 kemudian ditambah dapat dari sini, ditambah 2 per X min 3 kan mau ditambah dengan 3, jadi kurungnya saya lepas ya. Oke, kayak gitu. Lanjut. Nah, lanjut nih. Kalau udah seperti ini, kan kita kerjakan berdasarkan operasi aljabar ya. Jadi kalau operasi aljabar itu kalian harus runut nulisnya. Kalau dia yang X kuadrat, harus kita sandingkan dengan X kuadrat. Atau yang X kuadrat itu hanya bisa dioperasikan dengan X kuadrat. Kalau dia X saja, berarti kita hanya bisa operasikan dengan yang X saja. Kalau dia nggak punya X, berarti hanya bisa kita operasikan dengan yang nggak punya X gitu ya. Jadi harus sejenis kalau kita mau operasikan aljabar. Ingat ya. Oke, lanjut. Kita mau operasikan yang X kuadrat ini nih. Fungsinya biar dia nggak banyak banget kayak gini angka-angkanya ya, biar dia ringkas. Oke, X kuadrat dia punya temen nggak di sini? Nggak ada kan, berarti ya udah kita tinggal tulis aja X kuadrat. Kalau dia punya kawan, ya kita operasikan nama kawan yang sejenisnya. Oke, lanjut. Min 6X, ada nggak dia X di sebelah sini? Ada nih, X. Min 6X ditambah X itu hasilnya adalah min 5X. Kemudian 9 ini kan nggak punya X, berarti kita operasikan dengan yang nggak punya X. Yang nggak punya X siapa di sini? Min 3, berarti 9 min 3 sama dengan plus 6 gitu. Ditambah dengan ini 2 per X min 3 plus 3. Ada nggak yang bisa dioperasikan di situ yang sejenis? Ada, iya di sini. Min 3 itu sejenis nih sama 3 karena dia sama-sama nggak punya X, berarti dia bisa dong kita operasikan. Min 3 ditambah 3 hasilnya adalah 0. Jadi 0X, sisanya adalah X min 0. Min 0-nya nggak usah kita tulis, jadi sisanya hanya X saja. Kayak gitu. Yang bawah ini tadi sisanya hanya X. Oke, masih ada lagi nggak yang bisa kita operasikan di sini? Udah nggak ada ya yang bisa kita operasikan di sini. Maka hasil dari F plus G, X min 3 hasilnya adalah X kuadrat min 5X plus 6 plus 2 per X. Itulah. Oke, kita lanjut yang B ya. Yang B, oke, kita mau jawab yang B nih. Yang B itu ada 2F min 5G, kemudian X-nya itu berubah jadi 2. Itu yang diminta pada soal, ya kan? Oke, berarti ini sama dengan 2 ya, 2F dikali dengan ini nih ya, 2F2. Jadi 2 yang ini dapat dari sebelah sini, 2 yang di dalam ini dapat dari yang ini ya, yang harusnya tadi dia X, nah dia berubah jadi 2 nih sekarang. Nah, sesuai dengan permintaan soal gitu ya. Kemudian dikurang ini saya dapat dari sebelah sini ya, dari soalnya lagi. Kemudian 5 dapat dari soalnya juga ya, 5
5G, kemudian kita kurung lagi yang ini 2, kayak gitu. Oke, yuk lanjut kita kerjain. 2 ini kita letakkan di luar kurung ya, karena dia 2 itu sebagai konstanta di sini. Konstanta itu maksudnya angka ya. Kemudian kita kerjakan nih F2. Berarti F2 itu maksudnya apa? Ya berarti fungsi fx yang kita punya itu setiap elemen x-nya kita ganti menjadi 2. Oke, pintar. Oke, yuk kita kerjakan. Ingat ya, fungsi fx-nya dapat dari sini. Nah, fx dapat dari sini. Berarti x kuadrat berarti x-nya berubah jadi 2 kuadrat gitu kan. Kemudian ditambah dengan fungsi fx. Fungsi fx tadi kan x kuadrat ditambah x ya. Ditambah x berarti x-nya berubah jadi 2 kayak gitu. Oke. Lanjut min 5 gitu kan. Kemudian G2 itu berarti maksudnya fungsi Gx yang ini setiap elemen x-nya kita ganti jadi 2. Oke, jadi yang ini ya. Yang ini jadi 2 yang atas itu karena Gx-nya ya. 2-nya karena dari sananya. Kemudian x ini berubah, kita ganti jadi berapa? Kita ganti jadi 2 sesuai dengan permintaan soal. 2 plus 3. 3-nya diganti nggak? Enggak dong, karena kan dia nggak ada elemen x-nya. Jadi dia nggak kita rubah. Oke, kita lanjutkan sebelah sini ya. Oke, yang ini nih. 2 pangkat 2 itu kan 4. Kan ditambah dengan 2 yang dapat dari sini, kemudian dikurang dengan 5, terus 2 yang atas per 2 ditambah 3 itu 5 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. 4 ditambah 6, 4 tambah 2 itu hasilnya adalah 6, kemudian dikurang dengan 5 dikali dengan ini 2 per 5 gitu ya. Oke, 2 dikali 6 itu 12. Kemudian ini 5 sama 5 ini kan bisa kita coret ya. Jadi habis ya dia. Berarti sisanya min dikali 2 itu min 2 sama dengan 12 min 2, hasilnya adalah 10. Oke, gitu. Itu hasilnya. Jadi hasil dari 2F min 5G2 itu sama dengan 10. Kayak gitu. Oke, lanjut yang C ya. Oke, kita lanjutkan mengerjakan yang C ya. Yang C di sini F dikali G min 1. Udah, terus lagi di sini ya. F dikali G min 1 gitu ya. Jadi sama dengan F min 1 dikali G min 1 kayak gitu. Oke, yang F dulu kita kerjakan. F min 1 gimana ya? Hampir sama kayak tadi yang seperti yang A dan yang B ya. Berarti setiap elemen fx, setiap elemen x pada fx itu kita ganti jadi min 1. Yuk kita lihat di sini kan fx-nya x kuadrat, berarti kita ganti jadi min 1 kuadrat kemudian ditambah x, berarti min ditambah min 1 kayak gitu ya, dikali dengan G min 1, berarti sama aja, berarti ya, setiap elemen X pada Gx kita ganti dengan min 1, begitu ya cara berpikirnya. Gx ya tadi kan ini ada 2 ya, 2 karena dia nggak ada X nya yang pada pembilang, jadi 2 nya tetap kita tulis 2 per X, X nya itu kita ganti jadi min 1, kemudian ditambah dengan 3 nya berubah apa enggak dong, karena nggak ada elemen X ya, sama dengan min 1 dipangkatin 2, hasilnya adalah 1, kemudian ditambah dengan min 1 gitu kan, dikali dengan 2 per min 1 ditambah 3, itu hasilnya adalah 2. Oke, lanjut ke sebelah sini ya, sama dengan min 1 ditambah 1 itu 0 ya kan, dikali dengan 2 per 2, 0 dikali 2 per 2 hasilnya adalah 0. Itulah hasilnya. Oke, kita lanjut yang D ya. Oke, kita lanjut ke yang D ya. Yang D di situ ada 2F per 4G min 2 gitu ya. Oke, yang D di situ ada 2F
per 4G min 2. Ya. Oke, kita jabarkan di sini berarti jadinya 2 dikali F min 2 per 4G min 2. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan sebelah sini ya. Sama dengan 2 yang konstanta kita taruh depan, 2 tetap di depan maksud saya. Kemudian dikali dengan F min 2, berarti fungsi fx setiap elemen x-nya kita ganti dengan min 2 gitu ya. Fungsi fx-nya kan x kuadrat, jadi berubah menjadi min 2 gitu kan. Pangkat 2 ditambah dengan x-nya berarti berubah menjadi min 2 gitu ya. Kemudian per 4 yang ini 4 konstantanya ya, dikali dengan G min 2, berarti setiap elemen X pada GX kita ganti jadi min 2, berarti 2 per X nya kita ganti jadi min 2 ya, ditambah dengan 3 gitu, sama dengan 2 min 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4 ya, 4 ditambah dengan min 2 gitu, per 4 dikalikan dengan 2 per min 2 ditambah 3 itu hasilnya adalah 1. Oke, lanjut ya. 2 konstanta ya, dikali dengan 4 ditambah min 2. 4 ditambah min 2 itu sisanya adalah 2 per 4 gitu kan. 4 dikali 2 per 1. 2 per 1 itu hasilnya adalah 2. Ya, sama dengan 2 dikali 2 itu adalah 4 per 4 dikali 2 itu hasilnya adalah 8. Nah, 4 per 8 ini kan bisa kita sederhanakan ya kan, menjadi sama-sama kita bagi 4. 4 dibagi 4 itu 1, per 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2, sehingga hasil dari nomor yang D adalah. Oke, tadi penjelasan tentang operasi aljabar fungsi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.